Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'allima li fadada wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal hasalat tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-10 dan sekarang kita memasuki makalah yang kedua. Betul? Makalah yang kedua? Ya. Betul. Wal maqalatu tsaniyatu, makalah yang kedua. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ma min 'abdin razaqahullahu asra khisalin illa waqad naja minal afati wal ahati kulliha." Tidak ada seorang hamba pun yang diberi oleh Allah 10 perkara kecuali dia akan selamat dari penyakit, dari bencana dan musibah. Kalau orang memiliki 10 perkara ini, maka dia akan selamat dari bencana, musibah dan penyakit. Ini yang pertama. Yang kedua, wasara fi darajatil muqarrabin, dan dia akan menapaki derajat orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang ketiga, wa nala darajatal muttaqin, dan dia akan memperoleh derajat orang-orang yang bertakwa. Kalau memiliki 10 perkara ini, maka dia akan mendapatkan 3 hal itu. Dia akan diselamatkan dari penyakit, musibah, bencana. Dia akan menjadi orang yang dekat dengan Allah, dan dia akan menjadi orang yang mempunyai derajat orang yang bertakwa. Apa 10 perkara itu? Awwaluha sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un. Yang pertama adalah sidqun daimun, jujur yang terus-menerus, selalu jujur. Bukan cuma itu, tapi jujur yang disertai hati yang qanaah, hati yang menerima dengan ketentuan Allah, hati yang menerima dengan takdir Allah. Kadang ada orang itu jujur tapi tidak bisa terus menerus, atau dia jujur terus menerus tapi hatinya tidak qanaah. Ya, kadang jujur itu menyakitkan. Ya, jujur itu ya kita harus jujur dalam segala aspek kehidupan, baik jujur dalam ucapan, jujur dalam berpenampilan, jujur dalam berpakaian, jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya jujur dalam penampilan. Orangnya, bapaknya petani, ibunya petani, nah, tapi penampilannya kayak artis begitu, itu namanya tidak jujur, itu begitu. Ya, kita biasa-biasa aja, kita punyanya itu ya itu, jangan semuanya ngutang, itu namanya tidak jujur. Sudah tidak jujur, hatinya tidak qanaah, tidak nerima itu. Pokok jujur dan hatinya qanaah. Kadang-kadang jujur itu menyakitkan memang. Misal ya, orang mau menikah misalnya, dia jujur apa adanya menceritakan keluarganya. Oh, keluarga saya begini, jujur. Ternyata kenyataan yang dia alami ditolak karena kondisi keluarga, dan hatinya harus terima begitu. Harus qanaah dengan takdir Allah, harus qanaah dengan ketentuan Allah. Kalau itu bersatu jadi satu, ada jujur dan juga ada qanaah, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Padahal
Orang yang bertakwa itu adalah orang yang sangat beruntung, karena orang yang paling mulia di antara makhluk-makhluknya Allah itu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Harus jujur memang. Dan orang jujur ini orang yang karirnya itu akan selalu naik, orang jujur. Misalkan dia tidak punya skill, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi dia jujur. Kerjanya itu dia profesional, jujur. Maka itu nanti dia akan diangkat oleh Allah sebab kejujuran. Maka di sini disebutkan di dalam syarahnya itu, fasidqul lisan awwalus sa'adah. Kejujuran lisan, kejujuran ucapan itu adalah tangga pertama menuju keberhasilan, kesuksesan. Orang itu kalau pengen sukses, kuncinya itu jujur. Jadi apapun, jadi karyawan, jadi guru, jadi tukang parkir, jadi dewan, jadi wakil rakyat, jadi apa lagi, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi pak camat, jadi kepala desa. Kalau jujur, orang itu tidak pikir macam-macam. Oh, ini bisa dipercaya, ini semuanya bantuan misalkan sekian, ya dikasihkan sekian, tidak dipotong-potong. Maka itu jujur itu adalah tangga awal menuju kesuksesan dan keberuntungan, kata ulama ini. Ada makalah yang lain yang mengatakan, man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Orang yang sedikit jujurnya maka sedikit temannya. Betul ya? Betul. Orang tidak jujur, apa-apa bohong, ya apa, orang tuh malas mau temenan sama dia. Jangan-jangan nanti dibohongi sama dia. Karena kadang-kadang kebohongan itu kalau sudah menjadi kebiasaan, kalau dia ada bohong itu kayak ada yang kurang begitu. Apa-apa itu butuh kebiasaan. Kejujuran juga butuh kebiasaan. Satu contoh, jujur. Orang asal jujur yang mantap dan dia yakin, maka dia akan selamat. Contoh, dulu Syekh Abdul Qadir Jailani waktu masih usia sekitar 13 sampai 14 tahun, itu beliau mau mondok ke Baghdad. Keluarganya Syekh Abdul Qadir Jailani ini termasuk keluarga yang sangat kaya. Dan langsung melakukan perjalanan. Dulu kan tidak ada kendaraan mobil, sepeda motor dan sebagainya. Akhirnya rombongan naik kuda atau naik apa atau jalan kaki begitu. Dan di perjalanan itu terkenal di sana ada sekelompok pembegal yang biasanya begal di jalan itu, dan tidak ada jalan lain selain jalan itu, harus melewati jalan itu. Akhirnya ditanya satu persatu sama perampok itu, pembegal itu, kamu bawa apa? Hampir semuanya itu tidak jujur. Misalnya, kamu bawa apa? Saya cuma bawa uang 5.000 misalnya, padahal bawa uang 1 juta, disembunyikan, misalnya begitu. Tapi ada satu orang ini, Syekh Abdul Qadir yang masih kecil ini, dia ditanya, kamu bawa apa? Dia bilang semuanya jujur, bawa emas, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Hanya orang yang tanya ini, pembegal ini merasa penasaran, ini kok ada anak kecil ini kok jujur gitu. Hanya ditanya, kenapa kamu kok jujur? Apa tidak takut kami rampas harta-harta kamu? Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini bilang, saya itu sebelum berangkat mau mondok ini dipeseni sama ibu saya, harus jujur dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Maka saya tidak mau mengkhianati pesan ibu saya, karena saya harus jujur. Akhirnya perampok ini, pembegal ini menjadi mikir, kita sudah berapa lama ya mengkhianati Allah, padahal Allah itu sudah berpesan kita tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh ngerampas hartanya orang. Padahal ini saja takut sama ibunya, kok kita tidak takut kepada Allah? Ini pembegalnya Islam. Kita kok tidak takut kepada Allah? Akhirnya semua orang itu
bertobat di tangan Syekh Abdul Qadir Jailani yang masih kecil itu, sebab kejujuran. Makanya di sini disebutkan sidqul lisan awalus sa'adah. Kejujuran ucapan itu adalah awal dari sebuah kesuksesan, awal dari sebuah keberuntungan. Pokoknya jujur. Misalnya HP, misalnya kalau sekarang kan HP, bisanya beli HP yang tipenya rendah, ya itu tidak usah memaksakan diri. Misalnya HP sekarang yang mahal itu iPhone misalnya ya, uangnya tidak sampai segitu untuk beli iPhone. Misalnya belinya cuma HP-HP yang harga 2 juta, 1 juta, ya itu sudah. Itu namanya jujur dengan keadaan. Tidak usah dibuat-buat. Itu nanti akan merasakan terhindar dari berbagai macam bencana, musibah dan penyakit. Dia termasuk orang yang bertakwa dan termasuk orang-orang yang nanti dekat dengan Allah. Tapi juga di samping jujur, dia juga harus qanaah, menerima pembagian dan ketentuan dari Allah, begitu. Paham? Wasani, yang kedua, sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Sabar yang sempurna disertai syukur yang terus menerus. Kalau pengen jadi orang bertakwa, kalau pengen jadi orang yang dekat dengan Allah, terhindar dari musibah, bencana dan penyakit, maka diantaranya hal yang harus dimiliki adalah sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Sabar yang sempurna disertai syukur yang terus menerus. Kadang ada orang itu sabar tapi tidak syukur. Nah, misalnya sabar dia misalnya jadi orang yang serba kurang dari kebutuhannya. Sabar, memang sabar. Tapi di sisi yang lain dia tidak mensyukuri bahwa itu semuanya adalah nikmat dari Allah. Maka ya dia tidak dekat dengan Allah dan tidak bisa menjadi orang yang bertakwa. Begini loh rumusnya itu. Kita harus sabar, syukur itu harus ada setiap hari. Makanya sebenarnya kalau kita mau belajar ilmu yang penting itu ya 3. Ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu tauhid. Karena ilmu tasawuf itu kan ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membenahi hati, bagaimana cara membersihkan hati, mensucikan hati dari kotoran-kotoran yang sifat-sifat yang tidak baik. Itu pasti butuh setiap hari. Di dalam kitab fikih tidak dijelaskan itu. Fikih itu hanya menjelaskan tentang halal haram, sah tidak sah, ibadah kita sehari-hari begitu. Makanya kata Imam Syafi'i itu belajar harus lengkap. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Kita itu di samping jadi orang ahli fikih juga harus jadi orang ahli tasawuf. Jangan satu saja. Jangan tasawuf saja atau fikih saja. Apa kata Imam Syafi'i? Wa inni wa haqillaha iyyaka ansahu fadzalika qasin lam yaduq qalbuhu tuqa. Kalau orang belajar fikih saja, halal haram, sah tidak sah, ini najis tidak najis, itu hatinya keras, tidak ngerti sombong, tidak ngerti tawadhu, tidak ngerti harus rendah hati. Ya karena hitam putih, fikih itu hitam putih. Halal haram, sah tidak sah, najis tidak najis, ini apa makruh, ini apa mubah, itu begitu. Cuma urusan hati tidak ada, di situ tidak ada. Maka kata Imam Syafi'i kalau orang itu cuma murni belajar fikih saja, hatinya keras, tidak bisa merasakan ketakwaan di dalam hati. Kalau orang belajar tasawuf saja, jadi orang sufi saja tapi dia tidak faqih, wa hadza jahulun kaifa dul jahli yasluhu. Kalau ada orang belajar tasawuf saja itu orang bodoh,
Gimana jadi baik orang yang bodoh itu? Ya kenapa? Dia memang hatinya bersih gitu ya, tidak punya iri, tidak punya dengki, tidak punya suudzon sama orang, tapi sholatnya salah-salah. Orang bodoh ini. Ya, sebeginian orang bodoh. Nah, ya kata Imam Malik juga, beliau mengatakan, man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tafassaqa. Orang yang belajar fikih tanpa belajar tasawuf, dia akan menjadi orang fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Orang belajar tasawuf saja tanpa belajar fikih, maka dia bisa jadi kafir zindik, kafir yang kelasnya berat. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Dan barang siapa mengumpulkan keduanya, maka benar-benar dia menjadi orang yang sempurna. Maka di sini termasuk hal yang penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai hamba Allah adalah apa tadi? Sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Kita harus sering memikirkan betapa nikmat Allah itu sangat banyak, dan yang memberi kenikmatan itu adalah Allah, bukan manusia, bukan pekerjaan. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mungkin mampu untuk menghitungnya. Nikmat Allah itu sangat banyak, cuma kadang kita itu terlalu banyak ngeluh sama nikmat-nikmat Allah. Kalau dihitung-hitung, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah, tidak bisa. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghitung nikmat Allah, tidak ada yang bisa. Nikmat Allah mulai dari nikmat mata. Coba seandainya orang tidak bisa tidur gitu, kira-kira gimana? Cuma kita kan kadang tidak ngerasa kan, tidak sadar bahwa itu juga sebuah kenikmatan. Saya kadang pernah ngobati orang begitu, tidak bisa tidur satu hari satu malam, tidurnya cuma beberapa menit langsung terbangun. Susah ternyata orang tidak bisa tidur. Makanya kalau orang bisa tidur itu harus alhamdulillah. Iya, tapi jangan tidur di sembarang tempat. Waktunya majelis dia tidur, itu udah benar. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa-apa kenikmatan yang kita terima itu adalah dari Allah. Maka ketika orang itu bisa sabar dengan sempurna dan juga disertai dengan syukur yang terus-menerus, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa, dia akan menjadi orang yang dekat dengan Allah, selamat dari penyakit, musibah dan bencana. Dalam sebuah hadis disebutkan, afdalul imani as-sabru was-samahah. Sebaik-baik iman itu adalah sabar dan gampangan kepada orang. Paham gampangan kepada orang? Jadi sabar itu ada hubungannya dengan keimanan. Semakin orang itu sabar, maka kualitas keimanan seseorang itu semakin bagus. Samahah itu gampangan itu begini contohnya. Contohnya begini. Salah satu contohnya, misal ada orang jadi penjual, itu ya, jadi penjual. Kemudian ada pembeli. Pembelinya ini kayaknya uangnya pas-pasan gitu. Ini berapa harganya? Oh, ini harganya 50.000. Wah, ini uangnya kok kurang ya, cuma bawa 48.000. Ya sudah, ada apa-apa, tidak usah dikembalikan yang 2.000. Itu namanya gampangan, itu loh. Atau misalnya hutang gitu. Hutangnya berapa? Hutangnya 1 juta gitu. Kemudian dikembalikan 500.000 misalnya. Yang 500.000 yang mana? Mana kok tidak dikembalikan? Oh, saya itu kalau untuk dapat 500.000 saja ini harus berbulan-bulan baru dapat 500.000 gitu. Ya sudah, yang 500.000 itu sedekah saja misalnya begitu. Nah, maka itu bagian dari samahah. Saya itu kadang tahu kalau ada orang hutang sama saya, itu saya kadang tahu kalau dia itu tidak mampu dan kemungkinan besar itu tidak dikembalikan.
Jadi ya saya kasih itu. Atau kadang saya akadnya itu hutang, tapi kemudian saya ikhlaskan di dalam hati saya, biar dapat pahala mengikhlaskan orang yang berhutang. Itu jauh lebih besar pahalanya dibanding sedekah itu. Begitu. Itu namanya samahah, contoh samahah itu. Contoh yang lain misalnya kita lagi jalan kesenggol sama orang yang lagi naik sepeda itu. Wah, cuma kesenggol sedikit aja masa marah-marah. Kita gampangan aja. Maaf ya. Iya, tidak apa-apa. Kalau perlu besok lagi ya gitu. Ya tidak begitu juga. Itu namanya samahah. Itu ada hubungannya dengan keimanan. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, ni'ma silahul mu'mini as-sabru wad du'a. Sebaik-baik senjata seorang mukmin itu adalah sabar dan doa. Mukmin yang kuat itu yang punya senjata. Sedangkan senjata yang paling kuat yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah sabar dan doa. Ini kalau pengen jadi orang kuat itu kuncinya dua. Karena senjata itu berhubungan dengan kekuatan. Orang perang tidak punya senjata, kira-kira kemungkinan kalah dengan menang lebih banyak mana? Kalah. Walaupun bisa jadi menang juga, cuma kemungkinannya itu kecil. Kita hidup di dunia ini kan ibaratnya sedang perang menghadapi berbagai macam serangan, baik serangan pikiran, serangan dohir batin, sudah macam-macam ujian, cobaan itu semuanya serangan-serangan. Sedangkan kalau kita tidak punya senjata, maka kita akan kalah. Senjata terkuat itu adalah sabar dan doa. Kadang orang itu cuma sabar, tapi tidak mau doa. Nah, ini doa yang penting itu. Makanya dikatakan doa itu memang selemah-lemahnya usaha, tapi doa itu adalah sekuat-kuatnya senjata. Orang itu malas mau doa biasanya. Dikasih ujian, kasih cobaan, iya dia sabar, tapi tidak mau doa. Padahal doanya orang yang sedang susah itu jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibanding doanya orang yang bahagia, orang yang lagi senang gitu. Ada pesan penting dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Di dalam syarahnya ini disebutkan agar kita itu tidak gampang membanggakan diri sendiri dan selalu timbul rasa syukur kepada Allah. Pesan Syekh Abdul Qadir Jailani, kaifa yahsunu minkal ujbu fi a'malika wa yatu nafsika fiha wa talabul a'wadi 'alaiha. Bagaimana mungkin kamu itu bangga, merasa diri lebih baik daripada orang lain, membanggakan amal-amalmu, dan kamu merasa bahwa itu semuanya hasil jerih payahmu, dan kamu meminta imbalan terhadap amal-amalmu. Kok bisa? Loh, kenapa kok seperti itu salah? Paham maksudnya? Kita itu kan sering ngerasa, oh ini amal saya, oh ini saya nanti butuh dikasih imbalan sama Allah, misalnya begitu. Itu hal yang tidak bagus. Alasannya apa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa jami'u dzalika bi taufiqillahi ta'ala wa fadlih. Kita ini sebenarnya bisa beramal murni karena pertolongan dan anugerah dari Allah. Kita semua ini bisa beramal itu karena pertolongan dan anugerah dari Allah. Bukan karena kita sudah memanage waktu, kita sudah mengatur waktu, kita sudah berusaha sekuat tenaga, bukan. Kita harus merasa bahwa apapun kebaikan dan amal yang kita lakukan semuanya adalah karena taufik, pertolongan dari Allah, bukan karena hasil jerih payah kita sendiri. Apa bahayanya kalau kita ngaku bahwa itu hasil jerih payah kita sendiri? Gampang untuk sombong. Kalau kita ngaku bahwa saya bisa cari ilmu, saya bisa baca Al-Quran, saya bisa dzikir, saya bisa hadir majlis semata-mata karena taufik, pertolongan dari Allah,
maka orang tersebut tidak gampang sombong dan lebih mudah diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jangan sampai kita, walaupun kita harus sadar, misalnya kadang-kadang kita mau bangun pagi begitu, sudah di setting alarm dan kita sudah mendengar berkali-kali tapi tidak bangun. Itu menunjukkan bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah. Coba kita lihat sendiri. Kadang-kadang orang dekat masjid rumahnya, tapi yang datang ke masjid justru yang jauh dari masjid. Itu bahwa menunjukkan bahwa taufik dari Allah itu benar-benar ada, bukan karena hasil jerih payah kita sendiri. Wa in kunta taraktal maksiata fa bihifdihi. Kalau kita bisa meninggalkan maksiat, itu juga murni karena dijaga oleh Allah, bukan karena kita sudah bersusah payah. Wong kadang kita itu tiba-tiba di tengah jalan kita bisa maksiat. Kalau tidak dijaga oleh Allah, kita tidak bisa. Makanya pesan Syekh Abdul Qadir Jailani, aina anta minasyukri ala dzalik? Di mana syukurmu itu? Di mana syukurmu itu di mana? Itu ditanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, syukurmu di mana? Kamu bisa melakukan kebaikan karena dikasih taufik, pertolongan dari Allah, terhindar dari maksiat karena dijaga oleh Allah. Syukurmu ada di mana? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wal i'tirafu bihadhihi ni'am, dan pengakuanmu terhadap nikmat-nikmat ini yang telah Allah berikan itu mana pengakuanmu itu di mana? Fallahu khaliquka, Allah yang menciptakanmu, wa khaliqu af'alika, dan menciptakan perbuatan-perbuatanmu, ma'akasbika, beserta perbuatanmu sehari-hari. Antal kasibu wa huwa ta'alal khaliq, engkau yang mengerjakan, Allah yang menciptakan. Maka ada pesan penting juga dari namanya Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berpesan, la tafrahit ta'ah li'annaha barazat minka. Jangan senang terhadap ketaatan karena kamu merasa bahwa ketaatan itu muncul dari dirimu sendiri. Wafrah biha li'annaha barazat minallah. Tapi senanglah bisa melakukan ketaatan karena itu muncul dari pertolongan dari Allah. Kita itu kalau misalnya ini lagi hadir majelis ilmu misalnya, setelah itu selesai, wah, alhamdulillah tadi saya hadir majelis ilmu. Ini bisa baik bisa tidak baik, tergantung hati kita nyambungnya kemana, arahnya kemana. Kalau kita ngerasa senang karena karena tadi saya sudah mandi pagi-pagi begini, sudah masak, sudah dipersiapkan, itu tidak baik kalau begitu. Karena kita masih merasa amal kita muncul dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita ngerasa bahwa ini adalah murni pertolongan dan anugerah dari Allah, itu bagus. Orang itu udah gampang sombong. Itu masih 3 perkara yang dijelaskan di dalam kitab ini, dan ini kalau dijelaskan sampai 10 ini tidak nutut. Insyaallah sisanya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau tanya silakan. Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.